Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang baru kita dengar tadi, Yesus menggambarkan kepada kita semua, dan kita semua diminta untuk siap untuk menjadi saksi Paskah Tuhan Yesus. Paskah artinya Yesus bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus harus diwartakan mulai dari Yerusalem. Siapa tahu arti Yerusalem? Yerusalem artinya apa? Yang tahu angkat tangan. Bapak mama tahu enggak arti Yerusalem? Jadi hanya Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Para enggak tahu arti. Tahu arti Yerusalem? Siapa yang tahu? Romo enggak bawa kado, tapi kalau sampai tahu, langsung diberi kado setelah misa. Yerusalem itu dari bahasa Ibrani. Yerusalem karena lidah kita. Lidah tropodo kan harus menyesuaikan kan, gitu. Ya. Yerusalem artinya apa? Kota damai. Ya, kota damai. Harus tahu, para pengurus tidak tahu berbahaya, para pendamping juga tidak tahu. Yerusalem. Shalom artinya damai, Yeru artinya kota. Jadi Yerusalem, lebih gampang ya. Dari kita shalom, bibir monyong itu kan susah. Kota damai. Dan dari Yerusalem kota damai itu, kita siap untuk menjadi pembawa kabar tentang Yesus yang bangkit. Dua murid yang bertemu dengan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus yang digambarkan secara singkat dalam bacaan Injil tadi, mereka kenal Yesus pada saat dua kesempatan. Apa saja kesempatan itu? Kalau yang dengar bacaan dengan baik pasti tahu. Mereka kenal Yesus pada saat apa? Yang pertama, ayo teks tolong dibawa pulang baca. Ini Katolik kelihatan sekali. Tidak baca sama sekali. Sama saja. Orang tua juga tidak baca, anak juga apalagi tidak baca. Mereka kenal Yesus pertama dalam hal apa? Satu, sebelum pecahkan roti buat apa dulu? Memang itu dibalik. Kita begitu terkaget-kaget. Wah, ternyata dia yang sudah bangkit dia. Benar, satu pecahkan roti. Yang kedua, misdinar. Oh, para petugas harus tahu. Sebelum Anda bertugas harus baca seluruh kitab suci dan bacaan. Bukan hanya bertugas saja. Comot-comot, wis bertugas yuk. Para pendamping. Pada saat apa mereka kenal Yesus? Ada dua momen. Satu, jangan toleh ke belakang anak-anak. Pada saat Yesus jelaskan tentang kitab suci, itu poin pertama. Poin yang kedua, ketika Yesus pecah-pecahkan roti, duduk makan dengan mereka. Itulah maka mulai dari situ kita merayakan namanya Ekaristi. Biasa Ekaristi dimulai pertama di sini dulu. Apa di sini yang dilakukan? Membaca dan mewartakan firman Tuhan Allah. Maka teks tidak perlu Anda baca, sibuk dengan teks sendiri. Dengar dan lihat Romo yang baca itu karena dia wakil Kristus. Tidak perlu sibuk dengan teks. Biasa kita berkunjung
ke rumah tamu, tetangga gitu. Biasa kita mulai pertama apa? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Biasa diundang kita duduk di mana? Di kursi kan? Di ruang tamu. Tidak pernah orang langsung ke kamar makan. Walaupun seakrab-akrabnya kita, pasti di ruang tamu dulu. Lalu di ruang tamu kita buat apa? Ngobrol-ngobrol. Misa juga begitu, di sini dulu. Memproklamasikan firman Tuhan supaya kita renungkan. Nanti setelah itu masuk meja yang kedua yang disebut altar. Disitulah Yesus dipecah-pecahkan, tubuhnya dibagi-bagikan kepada kita di dalam komuni kudus. Setelah ngomong, udah capek ngomong, ajak makan. Dia tuan rumah kan biasa begitu ya. Yuk makan yuk. Lalu yang tahu mengatakan, aduh masih kenyang kok. Tuan rumah pasti akan ajak terus, ayo, masakan tuh enak loh. Aduh udah tapi geser terus menuju ke kamar makan gitu. Ya, itu artinya tuan rumah yang baik hati dan tamu yang tahu diri gitu. Ya, bahkan sudah makan selesai, tuan rumah yang baik hati mengatakan, yuk bungkus yuk, bawa pulang gitu. Untuk yang di rumah gitu. Sama seperti misa. Ekaristi. Tapi namanya ekaristi kita tidak bisa bungkus bawa pulang, enggak gitu. Biasa pulang dapat kotaan di luar yang bertugas, yang enggak bye-bye. Tapi yang dibawa pulang adalah apa? Tadi Yesus mengatakan apa? Kalau mau jadi manusia Paskah, kita menjadi saksi yang menjadi pembawa damai sejahtera. Arjuna sudah ngomong. Arjuna mana? Arjuna di situ ya. Arjuna, damai sejahtera itu berasal dari satu kata. Kata apa itu? Itu dalam bahasa Ibrani juga. Damai sejahtera dari bahasa apa? Satu kata. Huruf pertama S. Jangan yang lain, jangan, saya tidak sebut kalian. Ini karakter orang Indonesia, sudah tidak bisa antri, tidak tertib gitu loh. Huruf pertama S. Damai sejahtera. Apa? Ayo kuat. Udah sarapan belum? Siapa yang tahu? Yang teman sebelahnya ini? Harus berani. Setelah komuni pertama harus berani loh. Romo sudah ngomong tadi, Yerusalem tadi, kota damai. Salam, tepuk tangan, ya. Ya, ini kita generasi gampang lupa. Ya, gampang lupa. Itulah. Agak sedikit kurang membekas. Jadi kalau Anda siap untuk menjadi saksi kembali ke rumah itu bawa salam itu, bawa damai sejahtera. Ayo, siapa yang tadi datang misa sudah ada persiapan batin terlebih dahulu, tanpa marah, bertengkar karena takut telat dan lain-lain. Misa 10:30 loh. Tuh mandi cepat. Itu udah mulai kan, tidak salam itu. Tidak damai toh. Semua anak hadir enggak? 72 anak di sini hadir enggak? Pak Gatot hadir semua enggak? Ya, oke. Titip salam rindu dari Romo Hutrin yang enggak ikut misa. Ya. Jadi paroki Salib Suci ini paroki yang luar biasa, menyiapkan misa khusus untuk Anda sekalian. Masih tidak menggunakan. Mungkin ada yang belum mudik ya. Bukan arus balik belum balik ini kayaknya. Ambil bagian di dalam perhelatan gitu ya. Padahal sudah disampaikan jauh-jauh hari. Benar tidak para pendamping? Sudah disampaikan jauh-jauh hari kan untuk misa.
Tapi ada yang misa 2 kali kayaknya. Tadi misa pertama tak pimpin, ada 1 orang misa. Sekarang misa lagi, ada ndak orangnya? Yang tadi Shalom tadi sudah misa 2 kali, Roma hafal itu. Oke, anak-anak sekalian, tugas kalian pertama Romo ingin sampaikan, yang mau siap komuni pertama, di mana angkat tangan semuanya? Yang komuni pertama, karena ada yang duduk sama dedeknya. Angkat tangan tinggi, tinggi angkat tanganmu. Yang mau komuni pertama, ACKP, angkat tangan tinggi. Turun. Setelah komuni pertama, masih mau rajin misa sendiri enggak? Walaupun tanpa orang tua. Mau enggak? Karena pengalaman sebelumnya, setelah terima komuni hari itu, besok enggak muncul lagi. Ditanya kenapa? Karena papa mama udah ajak aku ikut misa. Bertobatlah papa mama yang hadir di sini, karena kerajaan surga sudah dekat. Tobat, ya. Kadang-kadang orang tua yang jadi masalah, orang tuanya di situ, karena mereka masih kelas 4, kelas 5, ya kelas 6. Gitu. Mungkin rumah jarak agak jauh, mereka tidak bisa jalan sendiri. Ya orang tua harus menggerakkan gitu loh. Bapak Ibu, kebiasaan itu dimulai di rumah. Ajak anak-anak berdoa tuh di rumah, bukan di sekolah. Apalagi dititip kepada pendamping, itu salah sekali. Persiapan iman anak itu di rumah, bukan di sekolah. Di sekolah itu jalankan kurikulum saja. Orang tua setuju? Orang tua setuju? Setuju? Karena tadi misa tidak semangat sama sekali, tidak ada jawab gitu. Ini mungkin masih capek di jalan tol atau gimana ya. Tuhan sertamu tidak ada yang jawab gitu. Diem saja. Para pendamping di belakang, Bapak Ibu, yang setia dari tahun ke tahun, ya, tolong latih anak-anak ini misa, jawaban-jawaban misa, latih mereka. Orang tua juga latih anak-anakmu, bila perlu dites di rumah. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa? Karena paroki Salib Suci ini salah satu paroki yang terkenal liturginya luar biasa bagus. Semangat umatnya. Jawaban hidup. Mudah-mudahan generasi ini tidak hilang. Oke? Maka mulai di rumah. Sesibuk apapun, mulai di rumah untuk mulai mendampingi anak-anak kita. Baca kitab suci, berdoa bersama, penting sekali. Apalagi pada saat hari-hari penting dari anak-anak kita. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan papa mama. Jangan lupa didoakan dan mendoakan. Ya, saya selalu mengatakan orang tua pasti sudah menyiapkan warisan untuk anak-anak. Tapi jangan lupa warisan rohani harus disiapkan untuk anak-anak juga. Karena suatu saat mereka ini akan pergi tinggalkan orang tua. Benar tidak? Suatu saat mereka akan pergi. Harta warisan pasti mereka akan dapat. Tapi kalau warisan rohani tidak kuat, Bapak Ibu, dari mereka yang hadir di sini, bisa jadi kekatolikannya hilang. Sudah hijrah, pindah ke sebelah, tinggalkan Katolik. Kenapa? Dasar di rumah kekatolikan lemah. Itu intinya. Anak tidak mengerti apa-apa, tanda salib saja itu belibet. Saya sudah menemukan beberapa. Maka tolong orang tua, jadilah pengajar mulai dari rumah untuk anak-anakmu. Ajar itu. Anak-anak akan lihat bagaimana papa mamanya sungguh-sungguh menjadi orang Katolik yang benar. Semoga kita semua menjadi pembawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.